Shalom, selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 354 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid diingatkan bahwa akan menghadapi banyak kesulitan. Namun Yesus ingin mereka tahu bahwa Allah juga berencana membawa mereka ke tempat di mana Tuhan berada. Hal inilah yang membuat kita pun semangat dalam bersaksi. Ternyata keberadaan kita hari ini sifatnya sementara, bahwa tempat yang kita ada idam-idamkan dan harapkan di mana kita kembali ke rumah Bapa. Saudaraku yang terkasih, setiap orang menyambut kehadiran orang lain dalam dirinya, dan penyambutan itu membutuhkan persiapan. Satu kerinduan Kristus bagi orang yang hidup di dalamnya adalah dengan bertahan kepada janji Tuhan untuk mempersiapkan rumah bagi siapapun yang percaya. Percaya kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Yesus berjanji untuk memberikan terbaik bagi kita. Dan para murid-murid diingatkan, ketika kamu menghadapi kesulitan, ingatlah Tuhan telah melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagimu. Dalam perjalanan penantian dan kesetiaan, kita terkadang mendapati yang namanya tantangan. Tantangan yang bagi firman Tuhan mengingatkan kita ada konsep hidup yang sebenarnya dia katakan dalam penantian, yang dalam bahasa aslinya dikatakan Joro Yewu, yang artinya memberi hidup. Bukan hidup yang biasa, tapi hidup
yang dibangkitkan. Proses pemberian hidup menandakan penerimaan perkataan Yesus yang adalah roh dan hidup. Tidak seperti yang diajarkan banyak orang, bahwa nuansa hidup adalah bersifat jasmania, humanisme, dan pengembangan aktualisasi diri. Lebih dari situ, kedagingan ditempatkan dalam konsep bantuan untuk hidup, bukan sumber hidup. Kita membutuhkan hidup secara terus-menerus, supaya kita pun mengenal bahwa rencana Tuhan bukanlah rancangan yang sementara, tapi rancangan yang begitu membawa kita kepada kedamaian. Yesus adalah hidup, dialah pemilik kehidupan ini. Yesus adalah yang kita inginkan sampai akhirnya digambarkan hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam kapasitas kemaksimalan yang berkelimpahan sebagai manusia baru, manusia yang diciptakan sejak awalnya dan dikembalikan sebagaimana awalnya. Hidup yang berkelimpahan sampai kualitas dirimu tak mampu menahannya. Itulah yang disebut dengan hidup. Ajakan Yesus untuk pergi ke situ adalah sebuah gambaran tentang apa yang akan kita terima kelak setelah pekerjaan kita selesai, sebagaimana Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Undangannya dan janjinya adalah di mana Dia berada, kita pun berada. Amangin yang terkasih dalam Tuhan, mungkin keberadaan kita hari ini diperhadapkan dengan situasi yang berbeda-beda. Ada yang dalam sukacita, ada juga yang dalam pergumulan duka cita. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut, karena Kristus telah mempersiapkan segalanya. Bertahanlah dan berjuanglah, karena tempat kita yang sebenarnya adalah sebagaimana Kristus telah pulang ke rumah Bapa, yang menandakan bahwa Allah benar berasal dari kemuliaan Allah. Allah telah memulihkan kalahan Yesus dan membawa kita pada sebuah petunjuk. Ada jalan ke rumah Bapa, ada jalan untuk sampai kepada Bapa. Kuncinya adalah tetaplah melihat dan tertuju kepada Bapa dan memberikan pengharapanmu. Jangan takut, karena hidup yang dihidupi tentu karena kebaikan Kristus. Pada akhirnya saya ingin mengundangmu Amanginang dan saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang nanti-nantikan, peristiwa yang diharapkan. Namun yang kita harapkan bukan hanya sekedar mengenal dan mengetahui bahwa Yesus telah pulang ke rumah Bapa, tapi lebih besar adalah perjanjian keselamatan yang telah Ia lakukan, di mana Ia berada bagi orang percaya, orang yang berjuang dan melakukan yang Tuhan inginkan. Tuhan telah melakukan yang terbaik sebelum kita melakukannya. Jaminan kita di dunia ini adalah, mari berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan jika kita melalui jalan itu, yakinkan dirimu untuk tetap berada dalam pengharapan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Segala satunya ada di jalan pulang ke rumah Bapa. Anggaplah hari ini sebagai proses jalan pulang. Anggaplah setiap perjalananmu, apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, baik sebagai ayah, sebagai ibu yang membesarkan anak-anak, yang mendoakannya, yang berjuang dalam pekerjaannya,
dan yang memberi hati untuk melayani. Terus lakukan yang terbaik sampai kefanaan tidak mampu merenggutmu, karena Tuhan telah menunggumu untuk masuk ke rumahnya. Terpujilah Kristus yang memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sukacita Tuhan kami sambut. Dan perjalanan hidup kami serahkan bersama dengan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.